Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita akan membahas tentang membuat grafik persamaan. Nah, persamaan apa? Nah, kan di sini kita sedang membahas sistem persamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dua variabel ya. Jadi di sini kalau dispesifikan ya, kita ini persamaannya dari mana? Dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ya. Jadi intinya kita di sini gimana caranya membuat grafik persamaannya. Nah, dari grafik persamaan ini kita bisa menentukan himpunan penyelesaian. Ya, jadi dari grafik ini kita sekaligus untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian itu bisa menggunakan cara yang seperti video sebelumnya, bisa juga dengan cara menggambar grafik seperti itu ya. Nah, gimana cara untuk menentukan himpunan penyelesaian ya atau menggambar grafik dari persamaan linear kuadrat dua variabel dan kuadrat-kuadrat dua variabel? Nah, baiklah, langsung aja untuk langkahnya. Nah, di sini dikasih dulu ya untuk langkah menyelesaikannya. Tahapan-tahapannya. Nah, di sini kasusnya, ini kan ada linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Kalau misalkan linear, ya linear, nah bentuk linear, itu nanti akan menghasilkan garis lurus. Kalau kuadrat, nah kuadrat itu nanti grafiknya akan menghasilkan parabola, seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua ya, yaitu menggambar bentuk linear, dan parabola. Kayak gitu ya. Sekarang yang pertama dulu menggambar bentuk linear. Untuk atau tahapan untuk menggambar bentuk linear, nah, alias nanti yang garis ya, linear atau garis lurus nantinya. Nah, gimana tahapannya? Nah, tahap yang pertama, si persamaan tersebut kita bikin X sama dengan 0 aja. Nah, jadi dimisalkan X-nya 0, nanti Y-nya berapa. Nah, nanti kita cari kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kemudian tarik X, Y dari sini ya. Kemudian selanjutnya, ini X-nya 0, sekarang kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa nih? Kayak gitu. X-nya berapa nih? Nah, kemudian tarik X, Y juga. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang garis lurus. Nah, cukup dua ini aja yang garis lurus atau yang persamaan linear ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau bentuknya itu parabola atau kuadrat ya. Kalau yang kuadrat itu nanti di sininya akan menghasilkan bentuknya parabola. Nah, kayak gitu. Gimana aja tahapannya? Tahapan yang pertama sama aja, yaitu memotong sumbu Y atau memotong sumbu X, memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Artinya, kalau X-nya dibikin ya, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa nih? Nah, masukin si X-nya, si 0-nya ke persamaan kuadrat, kemudian dapat Y-nya berapa. Nanti kita tarik X, Y, kayak gitu. Kemudian yang kedua juga sama, caranya dibikin Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti dari sini dapat nih X-nya berapa, kayak gitu. Nah, berarti nanti ditarik X, Y juga. Nah, dan ada satu lagi yang kuadrat ini dibikin atau cari titik puncak. Titik puncak. Nah, rumus dari titik puncak itu sendiri yaitu, nah rumusnya ini ya, ingat-ingat, min B per 2A. Nah, ini untuk sumbu X, untuk X-nya, koma, min D diskriminan dibagi 4A. Nah, ini rumusnya ya. Ini untuk rumus titik puncak. Nah, ini kita kurungin aja. Untuk D-nya sendiri, D itu diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC.
Nah, ini ya untuk D-nya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya, untuk lebih jelasnya nanti kita di contoh soal. Yang pasti ini tahapan-tahapannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk SPL KDV linear kuadrat berarti linearnya menggunakan rumus tahapan yang ini, kuadratnya menggunakan tahapan yang ini, yang kuadrat. Kalau SPK KDV berarti kan kuadrat-kuadrat, berarti dua-duanya menggunakan yang ini, seperti itu ya. Oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal aja. Baiklah, sekarang kita ke contohnya. Nah, ini aja contohnya, buatlah grafik dari persamaan dari sistem soalnya yang kemarin aja ya, yang di video sebelumnya, yaitu Y sama dengan X min 3 dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini contohnya. Buatlah grafik dari sistem Y sama dengan X min 3 dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, di sini ini contoh. Nah, langsung aja. Ini soalnya linear kuadrat ya, ini linear, yang ini kuadrat. Berarti kita ini dulu ya, persamaan pertama ini linear, persamaan kedua kuadrat. Nah, berarti di sini kita yang pertama linear itu kan berarti tadi ya tahapannya yang linear dulu. Yang linear. Nah, ini tulis dulu ya, persamaannya itu kan Y sama dengan X min 3. Kayak gitu. Nah, tahapan pertama untuk yang linear itu kan dibuat X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa. Nah, sekarang berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kayak gitu. Nah, si 0 ini, X-nya kan 0. Masukin ke sini. Nah, ke persamaan ini, ke persamaan yang linearnya. Nah, nanti dapat Y-nya. Kayak gitu ya. Berarti sok masukin, kan Y-nya itu kan sama dengan X min 3. X-nya diganti oleh 0, berarti Y sama dengan 0 min 3, berarti Y-nya 0 dikurangi 3, min 3. Nah, dapat. Kemudian tarik 0, X, Y, berarti X, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya min 3. Nah, dapat dari sini X, Y-nya. Ya, sekarang lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua, ini kalau X-nya 0. Sekarang kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti gimana? Ya tinggal masukin aja. Berarti di sini Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan, langsung aja ya, X min 3. Nah, dari sini kita cari X-nya. Berarti untuk mencari X gimana? X sama dengan, berarti min 3-nya aja nih. Dihilangin ya, atau kesiniin. Jadi, plus 3 sama dengan X. Jadi X-nya sama dengan 3. Berarti di sini dapat X, Y-nya yaitu X-nya 3, Y-nya 0 alias 3,0. Dapat. Nah, ini yang linear alias yang persamaan pertama. Sekarang kita ke persamaan yang kedua yaitu yang kuadrat. Nah, yang kedua, persamaan yang kedua yaitu persamaan yang kuadrat. Nah, kita tulis dulu aja persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, gitu kan, ini persamaannya. Nah, dari sini, kita tahapannya tadi ya, ingat ya, di yang sebelumnya. Nah, tahapannya sama aja, kita dicari X. Nah, X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kayak gitu. Nah, kita masukin ke sini, ke X-nya 0, X-nya 0, berarti Y sama dengan 0, ya ini X-nya diganti oleh 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3. Berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0, nah berarti Y-nya tinggal 3 aja. Gitu ya. Berarti dari sini dapat, bahwa X, Y-nya yaitu X-nya 0, Y-nya 3. Nah, kayak gitu. Oke, udah. Sekarang yang kedua, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa nih? Kayak gitu kan. Berarti kan kalau Y-nya 0, berarti di sini 0. 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3.
Kayak gitu kan. Nah, ini x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Gimana cara mencari x-nya? Kan kita butuhnya x, y. Di sini kan baru ada y. Berarti nyari x-nya dari sini kan. Nah, untuk mencari x-nya, ini kan persamaan kuadrat. Berarti kita ingat persamaan kuadrat gimana? Ya, difaktorkan dari sini. Ya, berarti kita cari faktornya. X kuadrat min 4x tambah 3 itu difaktorkan jadi berapa? Jadi X jadi berapa? Yang kalau dikalikan 3, kalau ditambahkan min 4. Jadi min 3 dengan min 1. Gitu ya. Min 3 kali min 1, 3. Min 3 tambah min 1, min 4. Sama dengan 0. Nah, gitu kan. Ini adalah faktornya. Tapi kita di sini butuh X-nya berapa. Nah, kita sini aja pindah. Kayak gini ya. Nah, di sini berarti X min 3 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, dan X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa di sini? 3, di sini X-nya berapa? 1, gitu ya. Nah, kita butuhnya kan X, Y. Berarti, nah, untuk X-nya yang 3, berarti X, Y-nya berapa? X-nya 3, Y-nya 0, Y-nya tetap yang ini ya. X-nya 3, Y-nya 0, berarti 3,0. Kalau yang ini, X, Y-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 0, gitu ya. Nah, jadi dari kuadrat ini baru 3 titik. Sekarang yang kuadrat, masih yang kuadrat, langkah ketiga yaitu cari titik puncak. Ya, langkah ketiga cari titik puncak. Untuk mencari titik puncak itu kan tadi rumusnya. Nah, ingat ya rumusnya. Min B per 2A, min D. D itu kan rumusnya itu B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Kayak gitu. Ya, ini rumusnya. Nah, dari sini, ini dapat dari mana ABC-nya? Nah, ABC-nya didapat dari persamaan kuadratnya. Nah, berarti kita cari dulu ya di sini A, B, C-nya. Kan persamaan kuadratnya itu X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan Y ya. Nah, Y sama dengan gitu kan. Berarti di sini A-nya itu yang dengan X kuadrat, berarti di sini 1. B-nya itu yang dengan X, berarti min 4. C-nya itu yang sendiri berarti 3. Nah, dari sini ini adalah ABC-nya masukin. Nah, ini masukin ke rumus yang atas, yang titik puncak. Ya. Oke, sekarang kita masukin, berarti berapa nih hasilnya? Nah, masukin aja ya, berarti min B-nya berapa? Min 4. Min 4 dibagi 2, A-nya berapa? A-nya 1. Nah, koma, min D-nya, ini B kuadrat. B kuadratnya itu min 4 kuadrat, berarti min 4, A-nya 1, C-nya 3. Dibagi 4, A-nya 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti berapa nih? Kita pakai yang biru aja. Langsung aja ya. Min 4 dengan min dengan min jadi 4. 4 dibagi 2, 2 di sini, koma. Ini min 4 dikuadratin dulu, berarti 16. Min 4 kali 3, berarti 12. Jadi 16 dikurangi 12, 4. 4 dibagi 4, 1. 1 negatif, ada negatif, jadi min 1. Itu ya. Nah, jadi dari titik puncak didapat 2, min 1. Nah, udah dapat nih titik-titiknya ya. Nah, ini nih. Kita tebelin aja 0, min 3 yang linear dan 3,0. Nah, kalau udah dapat seperti ini, udah linear, udah kuadrat, udah ya, tinggal digambarin aja. Berarti kita sekarang bikin grafik. Nah, di grafik kartesiusnya gini. Anggap aja lurus ya. Oke, sekarang kita ngegambar yang kuadrat dulu. Warna merah aja. Nah, kita sekarang ngegambar yang linear dulu. Dari yang linear, dari persamaan linear yang ini, kan didapat ini segini ya. Kita didapat titiknya itu 0, min 3 dan 3,0. Nah, kita gambarin sekarang ini. 0, min 3. 0, min 3 itu di mana sih? 0 di tengah, min 3 ke bawah berarti ya 1, min 1, min 2, min 3. Berarti min 3 di sini. Berarti ini yang pertama titiknya. Kemudian 3,0.
Kalau 3,0 berarti X-nya 3 berarti di sini. Nah, kayak gitu ya. Berarti 3,0 di sini. Nah, ini yang linear. Linear itu akan menghasilkan garis lurus. Berarti kita garisin dulu aja ini. Dari dua titik ini kita bikin garis. Nah, ini linearnya. Nah, yang linear akan menghasilkan garis lurus. Gitu. Oke. Nah, ini untuk persamaan pertama, yaitu persamaan yang X sama dengan Y sama dengan X min 3. Ya. Sekarang, yang kuadrat, yang parabola. Nah, ini bakal jadi parabola. Sekarang yang di sini satu-satu dulu. Titiknya yang pertama ada 0,3. Nah, 0,3 ini kita gambarin di sini ya. Berarti 0,3, 0,3. Y-nya 3 berarti ke atas. 1, 2, 3. Nah, di sini aja ya. Ini 0,3 yang pertama udah. Sekarang yang kedua 3,0. 3,0 berarti 3,0 3,0 berarti di sini ya. Berarti ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga 1,0. 1,0 berarti 1 di sini, 0 di sini. Nah, berarti di sini ya 1,0 gitu. Nah, berarti 1, 2, 3, ini 3 titik. Kemudian yang terakhir 2,-1 ini sebagai titik puncak. 2,-1, X-nya 2, min 1 di sini. Nah, dari sini ya. Nah, gitu. Kemudian ini ada 4 titik. Nah, kita sambungin. Nah, akan berbentuk parabola. Jadi parabolanya itu melewati titik-titik ini. Atau ini. Nah, ini gini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini berbentuk parabola. Nah, jadi ini adalah gambar grafiknya ya. Ini persamaan pertama, ini untuk persamaan kedua yaitu berbentuk parabola. Nah, jadi tinggal seperti itu aja. Ini adalah grafik persamaan SPL KDV, ya, linear kuadrat dua variabel. Yang satunya garis lurus karena linear, yang satunya lagi parabola karena kuadrat. Gitu ya. Ini untuk persamaan sampai sini kayak gitu. Nanti di pertidaksamaan, pertidaksamaan yang grafik pertidaksamaan juga sama caranya seperti ini, tapi nanti ada daerah yang diarsir ya, itu kalau pertidaksamaan. Tapi kalau persamaan cukup sampai sini aja. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menentukan himpunan penyelesaian ya. Kita bisa menentukan HP alias himpunan penyelesaian. HP-nya itu yang mana? Himpunan penyelesaian itu adalah titik pertemuan antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Garis yang pertama kan ini, ya, yang lurus. Garis yang kedua kan parabola yang ini, ya. Nah, yang kedua kan parabola kayak gini. Nah, titik pertemuannya di mana? Ada titik pertemuannya enggak antara persamaan 1 dan persamaan 2? Ada, ternyata ini nih titik pertemuannya, bertemu di sini dan di sini. Nah, ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini apa himpunan penyelesaiannya? 2,-1 ya. Kemudian yang ini 3,0. Nah, jadi ini himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada titik potong antara kedua persamaannya, yaitu 3,0 dan 2,-1 kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi dari grafik juga kita bisa menentukan himpunan penyelesaian, itu titik potongnya ya. Makanya ngegambar grafiknya harus benar. Jadi biar titik potongnya juga terlihat gitu ya, jelas. Nah, ini untuk membuat grafik persamaan linear kuadrat seperti ini ya, langkah-langkahnya.